Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelayan. Dalam seri ke-437 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Mahwan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanwar sebagai Ratanja, Suherman sebagai Wong Yin, dan Asdi Suhastra muda usia itu. Tapi yang kelihatannya tua karena pengalaman, karena tempaan medan perang yang ganas, membuat jiwanya menjadi goyah. Kau benar, Nona Mesin. Kau benar sekali. Aku ini orang sakit. Aku tidak waras lagi. Janganlah berkecil hati. Racun ada penawarnya. Penyakit bisa diusahakan obatnya. Dan kesulitan bisa kita usahakan jalan keluarnya. Apakah masih mungkin bagiku? Mengapa tidak? Aku akan berusaha menolongmu. Itu kalau kau tidak keberatan dan kau menaruh kepercayaan kepadaku. Nona, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin bertanya sedikit. Apakah kau sering membunuh orang? Aku sudah membunuh sebanyak 24 orang. Di daerah sekitar desa Pasuruan 1 terdengar kabar tentang hantu. Konon hantu itu seringkali membunuh manusia. Kaukah hantu itu? Entahlah. Aku tidak pernah menganggap diriku hantu. Mungkin orang-orang desa yang menganggapku hantu. Apakah kau pernah membunuh warga desa? Tidak. Aku tidak pernah melakukan. Untuk apa membunuh orang desa? Aku ini prajurit. Tapi menurut kabar yang tersiar,
ada 3 orang warga desa terbunuh di hutan pantai. Perbuatan siapa itu? Mana aku tahu. Di tengah hutan banyak sekali binatang buas. Mungkin saja mereka diterkam harimau, diseruduk banteng, ataupun diterkam ular. Jadi, bukan perbuatanmu? Dengar, Nona Meisi. Aku seorang prajurit. Sekalipun hidup seperti ini, seperti binatang liar, aku tetap prajurit. Seperti sudah kukatakan, aku pernah membunuh 24 orang. Dan mereka semuanya adalah prajurit. Mereka adalah musuhku dalam peperangan. Aku tidak pernah membunuh orang desa. Baiklah, aku percaya. Oh ya, kau belum memperkenalkan siapa namamu. Siapakah namamu? Nama saya Mahwan. Pangkat saya dalam keprajuritan adalah perwira. Sepertinya usiamu masih sangat muda. Ketika berangkat meninggalkan daratan Mongol, saya kena berusia 18 tahun. Masih muda sekali. Kalau begitu, sebaiknya aku memanggilmu dengan sebutan adik. Kau setuju? Kau setuju bukan, adik Ma? Ya, terserah. Tapi aku akan tetap memanggil Nona Meisi. Apakah kau asli keturunan bangsa Mongolia, adik Ma? Tidak. Sebenarnya aku asli keturunan bangsa Han. Tapi karena waktu itu sulit mencari pekerjaan, aku terpaksa melamar menjadi prajurit Mongolia. Sebenarnya orang tuaku tidak setuju. Tapi aku nekat. Aku meninggalkan kampung halaman secara diam-diam. Oh iya, kalau kau, Nona Meisi, apakah kau asli wanita Mongol? Aku lahir dan dibesarkan di kaki bukit Homoshan. Nona Meisi, kalau Nona merasa lelah, silahkan istirahat. Untuk selingan, Ratanja, ya. Ayo makanlah. Beginilah caranya. Diisap seperti ini. Gurih, Ratanja. Ayo makanlah. Kita masih harus mencari Nona Meisin. Kita masih akan berjalan jauh, Ratanja. Mungkin ratusan pa lagi. Baik, Bapak Wong. Enak juga, Bapak Wong. Gurih. Ya, asin dan gurih. Sudahlah. Cepat makan. Setelah itu, kita jalan lagi. Kemana lagi kita akan mencari kakak Meisin? Sudah 3 hari kita meninggalkan pondok. Coba lihat, Ratanja. Lihat ke depan sana. Ada 3 gugusan bukit karang. Kau lihat bukan? Ya, saya lihat, Bapak Wong. Di antara bukit-bukit karang itu, ada sebuah bukit yang paling tinggi. Nanti malam kita ke sana. Nanti malam? Iya. Kau takut? Tempat itu pasti menyeramkan sekali, Bapak Wong. Kau takut, Ratanja? Iya, Bapak Wong. Saya takut. Mengapa harus takut? Apa yang kau takuti? Hantu itu tidak pernah ada. Hantu itu adalah bayangan-bayangan ciptaanmu sendiri. Karena kau senang buat gambaran-gambaran yang menyeramkan. Tentu saja kau takut. Ayo cepat makannya. Setelah itu kau istirahat sebentar. Kau boleh mandi. Ya, badanmu sudah bau sekali, Ratanja. Dan nanti sore kita akan berangkat menuju Gunung Karang yang tinggi itu. Sementara itu, Meisin masih tinggal di ruangan gua bersama laki-laki aneh yang sekarang dikenalnya bernama Mahwan. Meisin baru saja selesai membersihkan tubuhnya. Dia tengah merapikan rambut dan pakaiannya
ketika Mahwan datang membawa segumpal daging penyu bakar. Wah, kebetulan sekali Nona Meisi. Kita makan besar malam ini. Daging apa itu, Adik Ma? Tiba-tiba ketika saya sedang duduk di atas karang, ada seekor penyu laut terdampar. Nona Meisi, sudah pernah makan daging penyu? Kalau tidak ada makanan yang lain, asal masih pantas dimakan manusia, saya akan memakannya. Adik Ma mungkin tidak percaya kalau saya katakan bahwa saya pernah makan daging ular sanca. Oh, wah. Banyak juga pengalaman Nona Meisi. Nah, sekarang marilah kita santap daging penyu ini. Rasanya lebih sedap dibanding ular sanca. Ayo Nona, makanlah. Kau kelihatan gembira sekali, Adik Ma. Saya merasa seperti hidup kembali, Nona Meisi. Selama ini sepertinya saya sudah mati. Sepertinya saya sudah terkubur di balik kesunyian gua-gua karang ini. Oh iya, ayo Nona. Kita bicara sambil makan. Makanlah dulu, Adik Ma. Saya belum terlalu lapar. Oh, Nona Meisi, tenanglah. Ada apa, Adik Ma? Saya akan pergi sebentar. Nona tinggal di sini. Saya akan kembali lagi. Saya percaya Nona. Jangan salah pergunakan kepercayaan saya ini. Pergilah, Adik Ma. Saya akan menunggu di sini. Apa yang kau lakukan itu? Anak tolol. Cepat matikan api itu, anak bodoh. Ada apa, Bapak Wong? Ayo cepat matikan. Jangan membuat api. Mengapa tidak boleh menyalakan api, Bapak Wong? Bodoh. Asap api itu akan membubung tinggi. Dan kehadiran kita bisa diketahui orang dari jarak yang cukup jauh. Maaf, Bapak Wong. Saya tidak tahu. Ketika tabib Wong baru saja menimbun api dengan pasir pantai yang halus, mendadak telinganya menangkap suara yang mencurigakan. Saat berikutnya, sebuah bayangan berkelebat menyambar. Awas saja! Bapak Wong, lihatlah. Orang itu menyeramkan sekali. Diamlah, Ratanja. Pergilah ke pinggir sana. Siapa kau? Mengapa tiba-tiba menyerang kami? Akulah yang harus bertanya. Apa maksud kedatanganmu, hai Patwa? Aku mencari salah seorang sanak pemilikku yang hilang 4 hari yang lalu. Apakah kau melihatnya? Aku tidak melihat siapapun juga. Di tempat ini, tak ada seorang pun manusia berani menjamahnya. Kalau begitu, biarlah kami yang akan mencarinya sendiri. Tunggu! Tunggu, Patwa. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu di tempat ini. Tempat ini bukannya kepunyaan siapa-siapa. Tapi ingat, akulah yang berkuasa. Sejak kapan kau menguasai tempat ini, ha? Cepat minggir. Pergilah hantu jadi-jadian. Jangan coba-coba menakut-nakuti aku, ha? Oh, berani sekali kau Patwa. Laki-laki yang disebut-sebut sebagai hantu yang tak lain adalah Mahwan seketika menyergap tabib Wong.
dia mengirimkan pukulan-pukulan beruntun yang sangat keras. Tapi Tabib Wong bukanlah anak kemarin sore. Sekalipun usianya sudah lanjut, tapi dia mempunyai simpanan-simpanan jurus yang handal. Beberapa kali serangan Mahwan menerpa ruangan kosong. Mahwan adalah bekas prajurit. Karena itu dia pun memiliki bela diri yang cukup tinggi. Maka pertarungan berlangsung dengan sengit. Tapi kelihatan Tabib Wong jauh lebih unggul. Suatu ketika dia memperoleh kesempatan yang sangat bagus untuk menyapu punggung lawannya. Bapak Wong, dia kabur. Dia sempat jatuh lalu kabur. Kau tidak apa-apa, Ratanja? Tidak, Bapak Wong. Saya sembunyi kok. Bapak Wong hebat. Orang itu tadi sampai jalan kabur. Sudahlah. Ayo kita susul orang itu. Kemana larinya? Ke sana, Bapak Wong. Waduh. Aku terluka. Aduh. Aku terluka. Nona Mesin. Tolonglah, Nona Mesin. Siapa itu? Suara siapa itu? Aku terluka, Nona. Tolonglah, Nona. Aku tidak bisa merangkak lagi. Aduh. Tolonglah, Nona Mesin. Adik Ma. Benarkah kau Adik Ma? Aduh. Apa yang terjadi Adik Ma? Oh, rupanya kau terluka. Dan lukamu banyak mengeluarkan darah. Ayo Adik Ma. Ayo. Ku papa ke dalam sana. Aduh. Pelan-pelan, Nona. Ayo Adik Ma. Aku akan mengobati lukamu. Kasian sekali kau. Kalau tidak salah, dia lenyap di sana, di balik karang-karang pantai itu. Kita harus menyusulnya, Ratanja. Tapi Bapak Wong, kita mau lewat mana? Tak ada jalan lagi. Iya. Mau tidak mau, kita harus berenang menyeberangi genangan air laut ini. Tapi Bapak Wong, aku tidak bisa berenang. Kau ini bisa apa, Ratanja? Sudah. Ayo naik ke atas punggungku. Aku akan membawamu berenang ke seberang sana. Ayo cepat naik. Nanti kalau tenggelam bagaimana? Kalau tenggelam, biar kau dimakan ikan. Ayo naik. Dengan takut-takut, Ratanja naik ke atas punggung Tabib Wong. Tabib Wong lalu beranjak ke arah air laut yang kadangkala menjadi tinggi karena gelombang. Dan sebentar kemudian, Tabib Wong sudah membawa Ratanja berenang. Adik Ma. Syukurlah kau sudah sadar kembali. Aduh. Apakah lukaku cukup parah? Lukamu banyak mengeluarkan darah. Tapi aku sudah membebatnya dengan sobekan kainku. Sekarang darahnya sudah mampet. Sepertinya punggungmu tergores sekarang tajam. Aku berkelahi dengan seseorang nama Mesin. Orang itu ternyata mempunyai ilmu silat yang tinggi. Aku terpukul beberapa kali dan terjatuh menimpa batu karang. Apakah lawanmu sendirian saja, Adik Ma? Tidak. Dia datang
bersama seorang anak kecil. Bapak Wong. Siapa dia? Jangan-jangan dia Bapak Wong. Pasti Bapak Wong dan Ratanja sedang mencariku. Siapa Bapak Wong? Dialah Bapak asuhku sekarang. Dia seorang tabib. Dia orang yang baik. Dia pasti akan sampai kemari. Kau tidak perlu takut, adikma. Mereka tidak akan mengganggumu. Kalau kau bersedia, aku akan mengajakmu tinggal bersama mereka. Bapak Wong mempunyai sebuah pondok sederhana. Di sana, di desa Pasuruan 1, kita bisa tinggal di pondok Bapak Wong berempat. Aku, adikma, Ratanja, dan Bapak Wong sendiri. Oh, tidak. Aku tidak mau, Nona Mesin. Aku tidak mau tinggal bersama orang-orang itu. Mengapa, adikma? Mereka orang-orang baik. Mereka pasti mau menerima keadilan. Tidak. Aku tidak mau. Aku di sini saja. Inilah dunia. Gua Karanganilah rumah tinggalku. Dan sekaligus akan menjadi kuburanku. Jangan begitu, adikma. Sikap seperti itu tidak baik. Sungguh, kau masih cukup muda. Kau masih mempunyai masa depan. Entah seperti apa wujudnya dan di mana letaknya. Tapi percayalah bahwa kau masih mempunyai harapan. Adikma. Dia pingsan lagi. Kasihan kau, adikma. Mengapa kau siksa dirimu seperti ini? Mengapa kau campakkan hidupmu dalam penderitaan? Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Oh, Mesin. Oh, Mesin. Tutur Tridula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit.
Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-438 ini didukung oleh para pemain Yanuar sebagai Ratanja, Suherman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Mesin, Chris Urspon sebagai Mahwan, Mogan sebagai Kiwulu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ratanja sudah tiba di tepi seberang. Pakaian mereka basah kuyup oleh air laut. Ratanja sampai menggigil kedinginan. Dingin sekali. Pakaianmu basah kuyup, Bapak Wong. Pakaianku juga basah kuyup. Jangan bicara terlalu keras. Apa kita sudah sampai, Bapak Wong? Lihatlah. Di atas itulah gua karang yang paling besar. Tempat ini memang sangat sulit dicapai. Kukira tak ada seorang pun mau datang kemari kecuali orang yang tidak waras. Sudahlah. Tidak usah kau peras pakaianmu itu. Nanti akan kering sendiri. Apakah di atas gua itu ada orangnya, Bapak Wong? Akan kita lihat nanti, Ratanja. Bapak Wong menarik tangan Ratanja untuk melompati sebongkah karang. Kemudian mereka pun merayap ke atas menuju gua karang. Mereka terus merayap. Sekali waktu kaki Ratanja terpeleset dan membuat batu-batu kecil berguguran ke bawah. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di mulut gua. Perlahan-lahan Tabib Wong melangkah masuk. Ratanja berjalan merapat di sebelahnya. Wajah-wajah itu nampak ketakutan melihat suasana dalam gua. Hati-hati, Ratanja. Ada banyak lumut. Batu-batu ini licin sekali. Sepi sekali, Bapak Wong. Tapi aku melihat tanda-tanda bahwa tempat ini dihuni manusia. Tapi mana orangnya? Mungkin dia bersembunyi di salah satu lekukan gua dan mengintip kehadiran kita. Maksudmu hantu yang menyeramkan itu? Kau sudah melihatnya sendiri, bukan? Dia bukan hantu. Dia manusia biasa seperti kita. Tapi siapapun dia, kita harus waspada. Orang itu mempunyai cara hidup yang tidak lumrah. Dia bisa sangat berbahaya. Bapak Wong, lihat Bapak Wong. Ratanja mendekat Tabib Wong, dan mereka segera melihat sebuah bayangan muncul dari lekukan dinding gua. Bayangan itu bergerak semakin lama semakin dekat. Tabib Wong segera memasang kuda-kudanya untuk menjaga segala kemungkinan. Apakah Bapak Wong yang datang? Apakah itu Ratanja? Bapak Wong,
Bukankah itu kakak Mesin? Iya, Ratanja. Kau tidak perlu takut. Tempat ini cukup aman. Oh, Nona Mesin. Nona telah membuat kami terkejut. Apa yang Nona lakukan di tempat ini? Kakak Mesin, kami sedang mengejar-ngejar hantu. Dia berlari ke arah gua ini. Apakah kakak Mesin melihatnya? Hantu itu sedang berbaring di dalam sana, Ratanja. Nona Mesin, apa yang sebenarnya terjadi? Kami mencari-cari Nona sudah hampir 5 hari lamanya. Kami takut Nona Mesin mendapat bahaya. Apakah Nona baik-baik saja? Saya dalam keadaan sehat, Bapak Wong. Nona tinggal sendiri di ruangan gua ini. Nanti akan saya ceritakan. Sekarang, marilah Bapak Wong. Kita masuk ke dalam. Ayo, Ratanja. Kasihan sekali. Pakaianmu sampai basah semua. Siapa orang ini, Nona Mesin? Dia bernama Mahwan. Dia adalah bekas prajurit Tartar yang melarikan diri dari medan perang. Bukankah dia hantu yang sering diceritakan orang-orang? Benar, Ratanja. Dialah hantu itu. Dia hantu yang pantas dikasihani. Saya melihat dia berlaku seperti orang tidak waras. Apakah dia mengganggu Nona Mesin? Semula saya sendiri juga takut, Bapak Wong. Tapi akhirnya saya dapat mengadakan pendekatan secara baik. Dia tidak menyakitimu, kakak Mesin? Tidak, Ratanja. Sebenarnya dia orang baik. Nanti juga kau akan mengenalnya. Dia telah berkelahi dengan Bapak Wong. Dia tiba-tiba menyerang kami. Tapi dia tidak bisa mengalahkan Bapak Wong. Bapak Wong hebat. Bapak Wong jago silat, kakak Mesin. Nampaknya dia terluka. Dia berkelahi kurang perhitungan. Sepertinya lukanya cukup parah, Bapak Wong. Punggungnya tergores barang tajam, hampir sejengkal panjangnya. Tapi luka itu tidak mengeluarkan darah lagi. Saya sudah membebatnya dengan sobekan kain. Rupanya dia sudah sadar kembali. Barangkali pukulanku terlalu keras. Napasnya agak sesak. Dan katanya tulang rusuknya terasa nyeri. Nona Mesin. Iya, saya di sini, adik Ma. Siapakah orang-orang ini? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kepalaku berdenyut-denyut. Dialah Bapak Wong yang pernah saya ceritakan padamu. Dan bocah ini namanya Ratanja. Dia adik angkatku. Adik-Ma tidak usah takut. Bapak Wong orangnya baik. Dia akan menangkapku. Dia akan membawaku pergi dari sini. Tidak. Adik-Ma, kau tidak perlu khawatir. Sekarang ini kau sedang terluka. Dan Bapak Wong adalah seorang tabib. Beliau pasti mau mengobatimu. Benar. Apa yang dikatakan Nona Mesin. Kalau kau tidak keberatan, aku akan mengobatimu. Apa? Kau akan mengobati aku? Apakah kau bisa duduk barang sejenak? Aku tulang rusukku sakit sekali. Duduklah, adik Ma. Bapak Wong akan mengobatimu. Mesin membantu Mahwan duduk. Sementara itu Bapak Wong membuat persiapan untuk mengobati luka-lukanya. Tabib Wong memejamkan matanya sesaat, kemudian menjamah leher Mahwan. Tenanglah. Tahanlah napasmu. Mungkin akan terasa sakit sekali. Tapi kau harus mampu menahannya.
Habib Wong mulai mengurut Mahwan. Jari-jari tangannya bergerak di sekitar tulang rusuk, terus naik ke atas sampai ke bagian tulang leher. Mahwan mendesis-desis kesakitan. Wajahnya sampai pucat pasi. Tapi Tabib Wong terus mengurut, mencengkeram otot-otot dan memijit jalan darah. Dia pingsan lagi, Kakak Mesin. Biarkan saja. Dia butuh istirahat. Bapak Wong, apakah luka-lukanya tidak akan membuatnya cedera? Saya kira tidak, Nona Mesin. Tapi harus memperoleh perawatan dan pengobatan yang teratur. Nona Mesin. Iya, Bapak Wong. Siapakah sebenarnya orang ini, Nona? Apakah dia tidak berbahaya? Pada dasarnya, dia mempunyai watak yang baik, Bapak Wong. Tapi kelakuannya seperti binatang buas. Ya, itu karena dia sedang sakit. Dia membutuhkan pertolongan kita. Nona Mesin. Bagaimana rasanya, adik Ma? Aneh sekali. Saya merasa lebih baik sekarang. Tulang rusuk saya tidak begitu nyeri lagi. Itu karena pertolongan Bapak Wong. Kau harus berterima kasih pada beliau, adik Ma. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanyalah perantara. Kau harus berterima kasih pada Yang Maha Kuasa. Adik Ma, ada apa denganmu? Ada apa denganmu, adik Ma? Mengapa kau tiba-tiba menangis? Aku terharu sekali. Ternyata ada juga orang yang mau menolongku. Ternyata banyak juga orang yang baik hati. Nona Mesin baik sekali kepadaku. Dan Bapak Wong juga baik padaku. Apakah di dunia ini masih banyak orang yang baik hati, Nona Mesin? Adik Ma, kalau kita seringkali berbuat kebaikan, maka kita pun akan memperoleh kebaikan dari orang lain. Kalau kita menaburkan benih-benih yang bagus, maka hasil panen tidak akan mengecewakan. Benar sekali apa yang baru saja dikatakan Nona Mesin. Orang hanya menuai hasil dari perbuatannya sendiri. Kalau begitu selama ini aku salah jalan. Kukira dunia ini sangat kejam. Kukira semua manusia berlaku bengis kepada sesamanya. Aku sudah putus asa. Aku sudah tidak percaya lagi pada manusia, pada negara, pada raja atau kaisar, pada masyarakat. Kuanggap mereka itu hanyalah sekumpulan alam untuk menciptakan penderitaan. Itu tidak benar, adik Ma. Manusia butuh bergaul dan berkarya di tengah-tengah sesama hidupnya. Kita tidak bisa mengucilkan diri kita seperti yang pernah kau lakukan selama ini. Bukankah demikian, Bapak Wong? Iya, benar Nona Mesin. Mengucilkan diri, membuang diri ke tempat pengasingan, menjauhi manusia lain, menyingkirkan keduniawian, bukanlah penyelesaian yang bijaksana. Sebaiknya kita mawas diri. Sebaiknya kita belajar menghayati kenyataan di dalam hidup ini. Jangan lari, jangan berpaling, jangan mengeluh. Kesabaran akan mengalahkan segala tantangan. Nah, adik Ma, sekarang adik Ma tidak perlu putus asa, lalu menguburkan diri di tempat seperti ini. Apa maksudmu, Nona Mesin? Kami akan gembira sekali kalau adik Ma mau tinggal bersama kami. Aku ini sudah seperti seekor binatang.
Aku sudah lama meninggalkan peradaban masyarakat manusia. Apakah aku belum terlambat? Tidak ada kata terlambat. Kalau kau bersungguh-sungguh ingin merubah cara hidupmu, kesempatan itu masih terbentang lebar. Benar, Adik Ma. Kesempatan selalu ada. Masih banyak hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan di luar sana. Meisin terus berusaha membujuk Mahwan agar mau meninggalkan cara hidupnya yang tidak wajar. Semula Mahwan menolak, tapi dengan sabar Meisin terus memberinya pengertian-pengertian. Bapak Wong juga tidak tinggal diam. Tabib tua itu ikut memberi nasihat maupun pengarahan. Akhirnya Mahwan luluh juga hatinya. Dan keesokan harinya dia menurut saja ketika Meisin membawanya pergi. Perjalanan mereka tidak begitu lancar. Hal itu karena luka Mahwan yang masih belum sembuh benar. Tabib Wong dan Meisin dengan sabar memapah laki-laki malang itu menyusuri hutan pantai, sementara Ratanca mengikuti berjalan di sebelahnya. Ada apa, Adik Ma? Mengapa berhenti? Dia masih belum sembuh benar, Nona Meisin. Bapak Wong, sebenarnya saya masih ragu-ragu. Apakah saya nanti akan bisa menyesuaikan diri? Tentu saja kau harus berusaha keras, Ma. Iya, Adik Ma. Semua itu tergantung usahamu sendiri. Kita hanya bisa membantu sedikit-sedikit. Bapak Wong, suara apa itu? Memang benar, tiba-tiba muncul suara hiruk-pikuk dari tengah-tengah hutan pantai. Mereka semua terdiam sesaat dan memandang ke arah datangnya suara. Kemudian mereka melihat cahaya obor di kejauhan, bercampur teriakan orang-orang desa. Siapa mereka? Pastilah mereka warga desa Pasuruan 1. Apa yang mereka lakukan malam-malam begini? Itu sudah ada kebiasaan mereka. Jika ada warga yang hilang di tengah hutan, mereka akan mencarinya rame-rame, menyalakan obor sambil memukul alat-alat dapur. Mereka berpendapat dengan cara seperti itu, warga desa yang diculik hantu akan segera dikembalikan. Suara tabuh-tabuhan itu semakin lama semakin jelas terdengar. Jarak mereka semakin dekat, dan tak lama kemudian muncullah puluhan orang desa dari balik bayangan pohon-pohon liar. Cahaya obor yang mereka bawa terang benderang, seperti semak belukar kebakar. Mahwan kelihatan gelisah, bibirnya gemetar, dan wajahnya menjadi putih bagaikan kapas. Tiba-tiba dia berontak melepaskan pegangan Meisin. Adik Ma! Adik Ma! Bapak Wong! Adik Ma kabur! Bagaimana ini, Bapak Wong? Bagaimana? Rupanya dia masih belum bisa menghadapi orang. Bagaimana, Bapak Wong? Apa yang harus kita lakukan? Cepat susul dia, Nona Meisin. Biar aku yang menghadapi orang-orang itu. Itu Bapak Wong. Oh iya, benar. Dia Bapak Wong. Dia Bapak Wong. Awas, hati-hati. Mungkin saja dia bukan Bapak Wong yang sebenarnya. Mungkin saja dia penjelmaan siluman penunggu hutan ini. Apa benar begitu? Ada apa, Ki Wulu? Mengapa kalian beramai-ramai datang ke tengah hutan ini? Benar. Dia Bapak Wong. Jelas dia Bapak Wong. Baru beberapa hari kita tidak berjumpa.
Dan rupanya kalian sudah melupakan aku. Waduh Bapak Wong. Kami merasa bersyukur. Kami merasa lega. Akhirnya kami dapat menemukan Bapak Wong. Kami sudah cemas. Kami takut Bapak Wong dan keponakannya diculik hantu. Dan tidak. Nampaknya sebagian di antara mereka masih ragu-ragu. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-439 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Wong Yin, Mogan sebagai Ki Wulu, Mucus sebagai orang desa, Chris Urspon sebagai Mahwan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanwar sebagai Ratanja, Surya Tanjung sebagai Kalpika, Dedi sebagai Katungga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, akulah yang mengumpulkan mereka, Bapak Wong. Dalam 4 hari ini, kami terus-menerus mencarimu. Kami curiga setelah pondokmu kosong.
Jadi kalian pikir aku dimangsa hantu? Iya, begitulah. Tapi untunglah Bapak Wong selamat. Semula kami sudah putus asa. Kami lalu melaporkan pada kepala desa. Betul. Kalau sampai besok Bapak Wong tidak dapat kami ketemukan, kami akan menyesal sekali. Ya, kami akan merasa sangat kehilangan. Sudahlah. Kalian tidak perlu memikirkan soal hantu lagi. Kalian tidak perlu takut lagi. Hantu itu sudah pergi. Riwayatnya sudah tamat malam ini. Apa maksudmu, Bapak Wong? Pokoknya, sekarang kita bisa hidup lebih tentram. Tidak akan ada lagi hantu gentayangan yang suka menculik orang. Tapi Bapak Wong, bagaimana dengan wanita yang tinggal bersamamu itu? Iya, Bapak Wong. Apakah Bapak Wong sudah menemukannya? Soal itu kalian tidak usah repot-repot. Biar aku yang akan mencarinya sendiri. Nah, sekarang sebaiknya kalian kembali ke rumah masing-masing dan lupakan soal hantu. Mereka adalah orang-orang desa Pasuruan 1. Mereka nanti juga akan menjadi sahabat-sahabatmu. Mereka akan membunuhku. Mereka orang-orang kejam. Kau salah. Mereka tidak akan mengganggumu. Mereka hanya bermaksud mencari warga desa yang hilang di tengah hutan. Kau jangan membohongi aku, Nona Mesin. Aku berkata yang sebenarnya, adik. Bohong. Kau harus percaya padaku. Mereka itu orang-orang jahat. Mereka suka mengeroyok orang-orang sampai mati. Mereka suka membunuh orang beramai-ramai. Aku tidak ingin hidup bersama orang-orang seperti itu. Mereka bengis. Mereka lebih jahat daripada aku. Adik Ma. Nona Mesin, jangan membujuk aku lagi. Dengar, adik Ma. Bukankah kau sudah berjanji mau meninggalkan cara hidupmu yang tidak wajar itu? Tidak. Aku tidak mau kau bawa ke pondok Bapak Wong. Biarkan aku sendiri. Jangan ganggu aku lagi, Nona Mesin. Dengar dulu, adik Ma. Aku bermaksud baik. Aku kasihan melihat keadaanmu. Aku ingin menolongmu. Bapak Wong juga ingin menolongmu. Nona Mesin. Apa kau menolak maksud baik kami ini? Nona Mesin, aku takut. Aku takut sekali. Aku seperti melihat bayangan perang di masa lalu. Orang-orang itu, mereka berteriak-teriak sambil membunuh. Suasana kacau balau. Aku bosan, aku muak. Aku tak ingin melihatnya lagi. Adik Ma, mereka adalah orang-orang desa. Mereka bukanlah prajurit-prajurit. Dan sekarang sudah tidak ada perang lagi. Memang, orang jahat masih tetap ada di sembarang tempat. Tapi perang yang jahat sudah tidak ada lagi. Kau tidak perlu takut bayangan perang di masa lalu. Mesin terus berusaha membesarkan hati Mahwan. Tak kurang-kurangnya dia memberikan penerangan maupun pengertian. Akhirnya, Mahwan kembali bertekuk lutut. Dan dia menurut saja ketika Mesin membawanya pergi. Ada apa? Kau lelah, adik Ma?
Apa yang kau lihat? Aku melihat cahaya pelita. Cahaya apakah itu, Nona Mesin? Oh, itu cahaya pelita di serambi pondok Bapak Wong. Itulah pondok Bapak Wong. Kita tinggal berjalan kurang lebih 100 langkah lagi. Dan kita akan sampai di tempat yang kita tuju. Nona Mesin, aku takut, Nona Mesin. Kau harus belajar mengusir perasaan takut. Mulai sekarang, kau harus berani menatap masa depan. Kau masih cukup muda, adik Ma. Sayang sekali kalau waktumu kau habiskan percuma. Percayalah, Bapak Wong pasti akan dengan gembira menerima kehadiranmu. Ayolah, adik Ma. Tinggal 100 langkah lagi, dan kau akan kembali masuk pintu peradaban manusia. Mahwan masih kelihatan ragu-ragu. Mesin segera menarik tangannya, dan mereka pun perlahan-lahan lamanya dia tinggal di pondok Tabib Wong. Nona Mesin. Iya, Bapak Wong. Apakah ramuan daun-daunan itu sudah selesai? Sudah, Bapak Wong. Saya sudah meramunya. Bukankah ganggang pasir merah harus dijemur lebih dulu? Iya. Setelah dijemur lalu direbus, baru dicampur dengan yang lain. Kalau begitu, saya tidak salah, Bapak Wong. Saya mengerjakannya persis sesuai petunjuk Bapak Wong. Bagus. Bagus kalau begitu. Oh ya, Bapak Wong. Bagaimana menurut Bapak Wong perkembangan jiwa adik Ma? Saya kira sudah menjadi lebih baik. Dia sudah mau mencukur rambutnya. Saya gembira sekali ketika dia mau makan bersama-sama kita. Iya, itu tandanya dia sudah mulai dapat menyesuaikan diri. Tapi ingat, Nona Mesin, dia masih harus dibimbing. Dia masih harus dituntun. Sebab suatu saat, kalau tiba-tiba dicekam masa lalunya, dia bisa berontak lagi. Memang kita harus sabar menangani penyakit seperti ini. Saya akan pergi melihatnya, Bapak Wong. Di mana dia? Dia sibuk membuat kayu bakar bersama Ratanca. Kalau begitu, panggil Ratanca kemari. Baik, Bapak Wong. Wah, sudah cukup banyak. Lihat ya, Kak Mah, sudah banyak sekali. Kayu bakar ini cukup untuk 4 hari. Iya, Ratanca, apalagi yang harus kita kerjakan? Istirahat dulu capek. Oh ya, apakah benar selama ini kau menjadi hantu, Kakak Mah? Benar, Ratanca. Tapi aku sendiri tidak pernah merasa menjadi hantu. Mungkin orang-orang desa yang menganggapku sebagai hantu. Orang-orang desa, jika malam tiba, tidak ada yang berani pergi ke hutan pantai. Mereka takut padamu. Mereka takut bertemu hantu. Lucu sekali ya. Sekarang hantu itu sudah tidak ada lagi. Masih ada, Kakak Mah. Hantu itu baru saja membelah kayu bakar. Bisa saja kau, Ratanca. Bagiku hantu itu sudah musnah seperti asap. Sudah hilang bagaikan buih lautan. Oh ya, Ratanca, apa Nona Mesin sudah lama tinggal di sini? Ya, sudah lama juga. Waktu itu Kakak Mesin sakit. Bapak Wong berhasil mengobati sakitnya. Dulu, rambut Kakak Mesin panjang sekali, tapi lalu digunduli. Siapa yang mengunduli? Bapak Wong, katanya untuk membuang sial. Rambut Kakak Mesin dibuang ke laut. Oh, itu dia Kakak Mesin. Wah, rajin sekali kalian. Kakak Ma yang rajin. Aku hanya mengumpulkan saja. Kau juga harus rajin, Ratanca. Lihatlah,
Kakak mah bekerja sampai basah kuyup keringatnya. Setelah rambutnya dicukur, kakak mah kelihatan tampan ya. Kalau kakak mah rajin memelihara kesehatannya, dia pasti akan kelihatan lebih tampan lagi. Oh ya Ratanja, Bapak Wong mencarimu. Oh, aku lupa. Aku sedang merebus akar alang-alang. Wah, jangan-jangan airnya kering. Aku pergi dulu kakak mah. Aku tinggal dulu kakak Mesin. Ratanja memang begitu. Kalau bekerja sambil main-main. Dia juga cukup rajin dan pekerjaannya rapi sekali. Lihatlah, dia yang membenahi kayu bakar ini. Menurut Bapak Wong, anak itu mempunyai bakat besar menjadi seorang tabib. Ya, mudah-mudahan saja dia nanti berhasil menjadi tabib yang ternama. Adik Ma, Ya. kau mau jalan-jalan sebentar? Kemana? Ayolah, ikut aku. Meisin melangkah pergi meninggalkan halaman belakang pondok Tabib Wong. Mereka menyusuri jalanan tikus yang kanan kirinya banyak ditumbuhi bunga-bunga liar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata mengintip dari balik semak belukar. Kita tahu Tabib Wong menyediakan tempat di pondoknya untuk bersembunyi hantu. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita siarkan berita ini ke seluruh desa. Kita kumpulkan orang-orang desa secepatnya. Hantu itu harus ditangkap dan diadili sebagaimana mestinya. Kalpika dan Katungga, demikian nama dua orang warga desa itu, segera bangkit. Mereka bergegas meninggalkan rumpun semak belukar tak jauh dari pondok Tabib Wong. Apa yang sedang kau pikirkan, adik Ma? Entahlah, Nona Meisin. Tiba-tiba saja aku merindukan tanah leluhurku. Iya, itu soal biasa, adik Ma. Seorang perantauan suatu ketika pasti akan rindu kampung halamannya. Tapi biasanya perasaan itu segera lenyap kalau kita sibuk bekerja. Dan lagi, untuk apa memanjakan perasaan kerinduan yang tiada manfaatnya? Lebih baik kita menggunakan akal sehat untuk menangkal segala macam perasaan yang mengganggu ketenangan hidup kita. Nona Meisin, apakah kau tidak ingin pulang ke negeri leluhurmu? Aku belum mempunyai rencana pulang. Tapi kau sudah berjanji padaku, kan? Adik Ma, aku mempunyai persoalan berat di tanah Jawa ini. Aku mempunyai seorang anak perempuan. Dia bernama Ayu Wandira. Dia adalah darah dagingku sendiri. Aku tidak mungkin melupakannya begitu saja. Di mana anak perempuan itu, Nona Meisin? Entahlah, di mana dia berada sekarang ini. Aneh sekali. Kau tidak tahu di mana anak itu berada. Tidak ada yang aneh, adik Ma. Semuanya berjalan dengan wajar. Gelindingan nasib manusia berjalan sebagaimana mestinya. Dan tak seorang pun mampu menghentikannya. Roda itu akan terus berputar. Siang berubah menjadi malam. Habis gelap terbitlah terang. Dunia ini mengenal perubahan-perubahan. Tak ada yang abadi. Aku sendiri tidak mengira bahwa Ayu Wandir akan hilang dari sisiku. Jadi Nona Meisin sudah memutuskan untuk menetap di negeri ini selama-lamanya. Aku belum bisa menjawab pertanyaanmu, adik Ma. Tapi menurut pendapatku, tinggal di negeri ini sama saja. Iya, apa bedanya? Kalau kita mampu menyesuaikan diri, kita pun akan mempunyai banyak sahabat. Manusia di mana saja sama. Perbedaan mereka hanya di luarnya saja. Lagi pula, negeri ini pun cukup indah. Negeri yang cantik. Tanahnya subur,
Pemandangan alamnya indah, banyak gunung, bukit-bukit, hutan-hutan yang masih alami. Nona Maisin, kau kerasan tinggal di negeri ini? Semula tidak. Ketika Lo suamiku meninggal, hatiku sangat sedih. Langit serasa runtuh. Mataku tak bisa lagi melihat keindahan. Yang nampak hanyalah gambar-gambar membosankan. Ya, saat itulah jiwaku menjerit, ingin pulang ke negeri leluhurku. Tapi suasana itu perlahan-lahan hilang lenyap. Dan aku kembali menemukan kesadaranku. Aku lalu berpikir, apa yang bisa kutemui di negeri leluhur? Orang tuaku dua-duanya sudah tiada. Ayah angkatku juga sudah tiada. Barangkali kalau aku pulang, aku akan menjadi orang asing di negeriku sendiri. Dan bukankah ini lebih menyedihkan? Aku tidak sependapat denganmu, Nona Maisin. Bagiku negeri sendiri adalah segala-galanya. Keadaan kita berbeda, Adema. Barangkali pendapatmu itu ada benarnya. Setidak-tidaknya untuk Adikma sendiri. Adikma? Mari kita pulang, Nona Maisin. Ada apa? Apakah ada kata-kataku yang telah menyinggung perasaanmu? Tidak. Tidak, Nona Maisin. Aku sama sekali tidak tersinggung. Barangkali aku hanya kecewa. Kecewa? Apa yang telah membuatmu kecewa? Nona Maisin, kau telah membuatku kecewa. Tak belum menemukan jawabannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi antara dua anak manusia itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin. Maisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelayan. Dalam seri ke-440 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Chris Urspon sebagai Mahwan, Surya Tanjung sebagai Kalpika, Dedi sebagai Katungga, Suherman sebagai Wong Yin, Sunario sebagai Kepala Desa, Yanuar sebagai Ratanja, dan Jawa. Kecewa? Apa yang telah membuatmu kecewa, adik Ma? Kau, Nona Meisin. Aku? Iya. Nona Meisin telah membuatku kecewa. Nona Meisin telah mengingkari janji. Bukankah Nona Meisin berjanji akan pulang ke negeri leluhur bersama-sama? Sudahlah, adik Ma. Kita bisa membicarakannya lagi pada kesempatan lain. Jangan sekarang. Dan janganlah adik Ma memojokkan aku. Maafkan aku, Nona Meisin. Mereka lalu pulang. Dalam perjalanan ke Pondok Tabibwong, Mahwan banyak diam. Meisin tahu, nampaknya Mahwan benar-benar kecewa. Dan Meisin tak ingin membuat pemuda malang itu kecewa, karena hal itu bisa menyebabkan jiwanya kembali terguncang. Penjelasan dari Tabibwong. Tenang, saudara-saudara, tenang. Ada apa ini? Ada apa? Mengapa kalian datang beramai-ramai seperti ini? Hah? Apakah kalian sedang mengejar pencuri kesiangan? Kami mencari hantu. Hantu? Aku tidak tahu soal hantu. Jangan berdusta, Tabibwong. Kami tahu kau menyembunyikan di rumahmu, ha? Aku menyembunyikan hantu. Kalian ini senang melucu. Hah? Bagaimana seorang manusia bisa menyembunyikan hantu? Jangan mungkin. Kami melihatnya sendiri. Dia sedang membelah kayu bakar di sebelah sana. Kau benar-benar suka membanyol. Apa katamu? Hah? Bagaimana mungkin ada hantu sedang membelah kayu bakar? Awas kau, Tabibwong. Jangan turut campur urusan kami. Serahkan hantu itu, atau akan kami geledah isi pondokmu. Tunggu dulu, tunggu. Kau pasti salah lihat. Tidak mungkin. Tidak. Kami tidak mungkin salah lihat. Dia sendiri yang mengaku bahwa dia hantu. Bocah kecil itu saksinya. Bapak Wong. Diam, Ratanja. Kau tidak usah ikut-ikutan. Cepat serahkan dia pada kami. Kami sudah tidak sabar lagi. Dan dia telah membuat kerugian besar di Desa Pasuruhan 1. Dia telah membuat kami ketakutan selama ini. Dia telah membunuh 3 orang warga desa. Dia harus menanggung akibatnya. Pada saat itulah, Mahwan dan Meisin muncul di ujung jalan setapak. Mahwan buru-buru menghentikan langkahnya begitu melihat orang-orang desa berkumpul di halaman Pondok Tabibwong. Nah, itu dia.
Itu dia hantunya. Tangkap dia. Tangkap dia. Melihat orang-orang desa berlari ke arah Mahwan terkejut. Apalagi orang-orang desa itu berlari sambil mengacung-acungkan senjatanya masing-masing. Mahwan segera kabur sekencang-kencang. Maisin kebingungan, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa lagi? Mengapa kalian ribut-ribut di jalanan? Kami mengejar hantu. Dia lari ke arah sana, Pak. Iya, Pak. Ya, kepala desa. Dia akan kami tangkap. Dia harus menanggung akibatnya, akibat perbuatannya. Ya, betul, Pak. Kalian ini ngomong apa? Ha? Kalian seperti orang tidak waras saja. Siang-siang mengejar hantu. Mana ada hantu gentayangan siang hari begini? Dia bersembunyi di rumah Bapak Wong. Nah. Ya. Ini ada lagi. Masa hantu bersembunyi di rumah orang? Betul, Pak. Sudah. Jangan macam-macam. Warga desa Pasuruan 1 tidak kuizinkan berbuat brutal. Kalau kalian melakukan tindakan brutal seperti ini, berlari-lari di jalanan sambil mengayunkan parang, berteriak-teriak seperti orang gila, perbuatan kalian itulah yang mirip hantu. Jadi bagaimana, Pak Kepala Desa? Pak, bagaimana ini? Bagaimana apanya? Ayo buat, ayo semuanya buat hantunya, Pak. Kembali ke rumah masing-masing. Ayo saya buat. Hantunya bisa lepas lagi kalau kayak ayo, Kepala Desa. Ayo, apa yang kau tunggu-tunggu? Dan kau, Kalpika? Iya. Mengapa kalian berdua masih berdiri situ? Ayo cepat. Kurang ajar kepala desa itu. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Iya, dia telah menyolok mata kita. Aku tidak terima itu. Lalu apa yang akan kita lakukan, Kakang Katunggal? Tenang, Adik Kalpika. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Saya menyesal atas kejadian ini. Sudahlah, Nona Maisin. Sayalah yang membuat keributan ini. Sayalah yang mengusulkan agar Mahwan dibawa kemari. Saya hanya membuat susah Bapak Wong. Jangan berkata begitu, Nona Maisin. Saya tahu Nona Maisin bermaksud baik. Saya hanya merepotkan Bapak Wong. Dulu saya datang ke tempat ini dalam keadaan sakit parah. Dan Bapak Wong dengan susah payah telah menyembuhkan saya. Dan sekarang saya menambah beban Bapak Wong dengan Mahwan. Saya telah mencemarkan nama baik Bapak Wong. Nona Maisin, perbuatan baik tidak akan pernah mencemarkan nama seseorang. Sudahlah, kita harus menghadapi persoalan ini dengan kepala dingin. Mahwan harus segera disusul dan dibawa kembali. Biarlah, saya yang akan menyusulnya, Bapak Wong. Lebih baik Nona Maisin istirahat. Tidak, biar saya yang menyusulnya. Saya tahu cara menghadapi Mahwan. Jiwanya sangat peka.
Tapi saya bisa mendekatinya. Saya yakin saya bisa membujuknya. Yang remang-remang. Sekali waktu dia berhenti sejenak dan menengok ke sana kemari. Adik Ma? Di mana kau, Adik Ma? Ini aku yang datang. Tak ada yang menyahut, dan suara mesin tenggelam dalam debur ombak. Mesin menjadi cemas. Dia kembali melangkah lebih ke dalam. Adik Ma? Adik Ma? Di mana kau? Akhirnya Mesin menemukan juga orang yang dicarinya. Mahwan meringkuk di balik lekukan dinding karang. Dia kelihatan sangat sedih dan putus asa. Mesin perlahan-lahan menghampirinya. Adik Ma, mengapa kau lakukan ini? Mengapa kau datang kemari, Nona Mesin? Saya ingin menolongmu. Saya tidak butuh pertolongan. Jangan begitu, Adik Ma. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Kau cepat sekali tersinggung. Apa katamu, Nona? Apa kau tidak melihat? Orang-orang itu mau membunuhku beramai-ramai. Mereka membawa parang, golok, dan pukulan. Mereka ingin membantaiku beramai-ramai. Tidak, Adik Ma. Apa? Tidak. Aku bisa melihat sendiri. Mata mereka memancarkan api pembunuhan. Mereka haus darah. Aku bisa saja melawan mereka. Tapi kau tahu, Nona Mesin, aku tidak menginginkan perang. Tidak, Adik Ma. Itu hanya salah paham. Mereka buas seperti serigala. Karena mereka tidak tahu persoalannya. Sekarang mereka sudah tenang kembali. Bapak Kepala Desa turun tangan. Dan suasana sudah kembali reda. Sekarang Bapak Wong menunggu kehadiranmu. Aku tidak mau kembali ke sana. Apa yang akan kau lakukan di sini? Duduk sendirian, berteman batu-batu karang itu? Duduk sendirian, tercekam masa lalu? Merenung tentang masa silam sambil mendengarkan debur ombak? Apa artinya itu? Adik Ma, kau jangan putus asa. Nona Mesin, sedikit banyak saya sudah mengenal Nona. Saya tahu Nona orang baik. Bapak Wong juga baik. Ratanca juga yang baik. Kalian bertiga orang yang baik. Tapi mereka, orang-orang desa itu, mereka membenci aku. Apa Nona Mesin ingin melihat tubuhku dicincang serigala-serigala liar itu? Dengar, Adik Ma. Kalau kau sudah mengenal mereka, kau baru tahu apakah mereka baik ataukah jahat. Kami sudah lama tinggal di pondok Bapak Wong. Dan sekalipun mereka tidak pernah mengganggu kami. Bahkan mereka senang bergaul bersama kami. Nah, percayalah, Adik Ma. Jangan cepat tersinggung. Jangan mudah terguncang. Anggap saja apa yang telah terjadi, yang serba tidak menyenangkan hati kita, adalah tantangan. Dan tantangan akan membuat orang semakin dewasa. Kalau Adik Ma sanggup menghadang rintangan, sanggup melawan tantangan, aku yakin Adik Ma akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana? Kau mau kembali bersamaku? Mau ya, Adik Ma? Kasihan Bapak Wong. Beliau tentu cemas menunggu kehadiranmu. Bagaimana, Adik Ma? Ayolah, kita pulang sama-sama. Nona Mesin, aku mau pulang ke pondok Bapak Wong. Asal Nona mau berjanji. Aku harus berjanji apa padamu? Berjanjilah bahwa kau mau pulang bersamaku ke tanah leluhur. Tanah leluhur saja yang kau pikirkan. Tapi baiklah, aku berjanji. Demi kesembuhanmu, aku rela berjanji.
Akhirnya mereka pun meninggalkan Gua Karang bersama-sama. Di sepanjang perjalanan, Mahwan kelihatan sangat gembira. Wajahnya berseri-seri dan tertawanya lepas. Meisin ikut gembira karena berhasil mengembalikan kepercayaan pemuda malang itu. Kau kelihatan gembira sekali, adik Ma. Aku memang sedang gembira. Hatiku riang dan jiwaku segar bugar. Terima kasih, Nona Meisin. Hai, mengapa kau berterima kasih padaku? Apakah jasaku padamu? Nona Meisin telah menolongku. Tidak. Kaulah yang telah menolong dirimu sendiri. Adik Ma, Ya. kalau kau ingin benar-benar sembuh, dirimu sendirilah yang pegang peranan penting. Orang lain misalnya, aku atau Bapak Wong, tidak bisa berbuat banyak. Nona Meisin, Nona sangat baik. Nona mempunyai budi pekerti yang luhur. Tapi di samping itu, Nona... Ada apa, adik Ma? Mengapa berhenti? Maafkan saya, Nona Meisin. Saya harus mengatakannya. Di samping baik budi, Nona Meisin juga seorang wanita yang sangat cantik. Maaf, Nona Meisin. Aku ini sudah tua. Masa aku masih kelihatan cantik? Aku berkata yang sebenarnya, Nona. Aku biasa berkata jujur. Terima kasih atas pujianmu, adik Ma. Tapi sebenarnya, aku tidak cantik. Aku biasa-biasa saja. Seperti wanita-wanita yang lain. Baru saja Meisin selesai berkata, mendadak dua bayangan melompat ke hadapan mereka. Meisin dan Mahwan terkejut. Dua orang laki-laki telah berdiri menantang. Mereka adalah Kalpika dan Katungga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.